Baik, kita masuk di bagian kedua, yaitu tentang convergent plate boundary, atau kita melihat bagaimana pelengkungan di batas convergent lempeng ya. Jadi di sini modelnya adalah model subduksi kerak samudra di bawah kerak benua. Jadi ini di resume di dalam slide ini, maka kita akan punya prisma akresi, kemudian di antara prisma akresi dan busur gunung api atau busur vulkanik ya, kita akan punya forearc basin. Kemudian di belakang dari volcanic arc tadi kita akan punya di sini back arc basin. Nah, ini kalau kita lihat pada slide awal tadi, ini adalah model B ya, model C, di mana subduksinya dia sangat lanjut dengan slope yang besar ya di sini. Nah, di sini ada 3 jenis batas lempeng konvergen di sini. Jadi di dalam diagram ini dibagi dengan model Aegean, model Himalaya, dan di tengah-tengah ada model Andes ya di sini. Jadi yang pertama, model Aegean ini seperti juga di daerah Indonesia Barat, Indonesia, Palung Sunda ya. Jadi subduksinya sangat besar, sini sudutnya, sehingga yang terjadi adalah rollback. Jadi ini adalah tipe C di slide awal tadi, maka di belakangnya kita akan punya backup basin. Nah, dia di sisi lain bisa terjadi kolisi antara benua dan benua di sini. Jadi modelnya seperti Himalaya. Nah, di antara keduanya ini ya ada yang bersifat kompresi, jadi masih kerak samudra ya di sini. Kemudian tapi dia bersifat kompresi karena dia modelnya adalah model B atau sudutnya landai ya di sini. Jadi di sini bisa kita lihat dari atas ke bawah ini sebetulnya permainan antara sudut subduksi. Jadi di sini bagian atas ini sudut subduksinya besar, dia tension, kemudian dia perlahan-lahan di sini sudutnya semakin landai, dan di bagian akhir dia melibatkan benua. Ya, jadi dia semakin kompresif di sini. Jadi ini tipe C pada slide pertama, kemudian ini tipe B ya di bagian tengah kompresi, kemudian bagian terakhir ini tipe A ya pada slide pertama tadi. Silahkan kembali ke sana. Nah, ada pertanyaan dari Bangkit, apa bedanya Andes dan Himalaya di antara keduanya nih? Jadi sebetulnya Andes melibatkan kerak samudra, sementara Himalaya ini sudah full kolisi kontinen dan kontinen ya, itu bedanya. Jadi ini tipe A, yang ini tipe B ya di slide pertama ya Bangkit. Kemudian dari Nasirul, apa saja penyebab 3 jenis tipe ini ya tadi kita singgung. Jadi yang pertama besar subduksinya ya, di sini besar semakin mengecil, kemudian kerak yang terlibat ya di sini. Di dua pertama ini masih samudra versus benua, sementara di bawah dia sudah benua dan benua ya, itu Nasirul ya. Kemudian di sini ada beberapa ilustrasi ya. Kira-kira kalau convergent itu apa saja yang terlibat? Bisa samudra dengan samudra, bisa samudra dengan benua, bisa juga ada kerak samudra kecil yang terjepit ya di situ. Nah, jadi itu kemungkinannya di sini. Nah, ini kalau ini dari Einsil ya. Jadi di sini ada backup basin ya. Kemudian jadi ini tipe C ya slide pertama. Kemudian ada juga dia malah ada backup tapi lebih banyak ada trustnya ya. Jadi ini tipe B ya slide pertama. Nah, ini ilustrasi dari Ensili apa yang terjadi di Palung. Ya, di Palung itu sebetulnya sedimentasinya adalah sedimentasi gaya berat, gravity. Jadi ada debris dan turbidite ya. Dan modelnya di sini dia bisa proksimal dekat dengan sumber sedimen, dan semakin jauh atau distal dia perhatikan sedimennya semakin tipis ya. Jadi ini adalah prisma akresi terangkat, sedimennya tidak stabil ya, dia akan jatuh ke palung. Nah, sehingga di sini proksimal kita akan punya sedimentasi model-model kipas bawah laut ya, channel-channel bawah laut. Semakin distal dia semakin sedikit di sini dan didominasi oleh produk traksi dari konturit ya di sini. Nah, di bagian yang kanan ini kita melihat bagaimana
keterlibatan prisma akresinya. Jadi kalau prisma akresinya tebal, modelnya yang C, tapi prisma akresi semakin tipis, dia modelnya yang G ya di sini. Nah, ini model prisma akresi yang ada di Indonesia, ini Sumatera Utara ya, kemudian ini Sumatera Selatan, dan ini di Jawa Barat ya. Di sini kita perhatikan ya. Jadi prisma akresi yang di Jawa nggak muncul ke permukaan ya, beda dengan Sumatera. Ini ada di Nias, Sumatera Barat ya, ini ada di Nias, sementara ini di daerah Sumatera Utara, Andaman ya. Ini sampai expose di sini. Nah, kemudian untuk convergent plate boundary di sini, jadi ini trans palungnya, kemudian ini prisma akresinya naik ya di sini. Jadi secara umum stratigrafinya kita bisa lihat di sini, diawali dengan oceanic crust, di sini oceanic basal, kemudian di sini ini pelagicnya. Nah, kemudian ini kita punya radiolaria bedding, kemudian red pelagic dan lain sebagainya. Ini turbidatnya di atas sini ya. Jadi kira-kira ini. Nah, ini secara umum ini bagian atas dari oviolit sebetulnya ya. Jadi kalau oviolit kan diawali dari peridotit ya, kemudian ditutup oleh sedimen laut dalam. Ini varian sedimen laut dalamnya cukup banyak ya di sini. Nah, dari Dewi apa bedanya stratigrafi flexure dengan stretching? Jadi kalau flexure, perhatikan, jadi dia melibatkan pelagic laut dalam ya di sini. Sementara kalau stretching, mudah-mudahan masih ingat, ada 4 jenis ya. Jadi ada yang bersifat pantai maju ya, plastika, pantai plastik ini maju. Ada juga paparan karbonat, ada juga delta, dan ada yang melibatkan tektonik garam ya, salt diapir. Jadi ini stratigrafi untuk yang stretching ya Dewi ya. Sementara kalau yang flexure modelnya seperti ini ya. Jadi dia didominasi oleh pelagic laut dalam. Nah, kemudian ini lumayan banyak pertanyaan di sini, ada 2 yang menanyakan, Raffiasta dan Mawar. Apa sih bedanya antara residual basin, constructed basin, dan composite basin? Nah, ini sebetulnya kita harus kembali ke sini ya, ke slide and seal yang pertama. Nah, di sini kalian perhatikan di sini, jadi kadang ada dia kontak langsung ya, misalkan di sini subduksinya langsung dengan benua, ada juga dia di tengah-tengahnya kerak yang terjebak ya di sini. Jadi kerak samudra yang sebetulnya milik benua terjebak di atas palung ya di sini oleh kerak samudra yang datang. Nah, jadi kalau dia tidak melibatkan kerak samudra yang terjebak, kita sebut dia constructed basin ya di sini. Jadi sepenuhnya ini adalah kerak benua. Tapi kalau ada kerak benua yang kerak samudra yang terjebak, itu ada 2 kemungkinan, residual atau komposit. Nah, residual ini ya, dia stabil ya di sini. Jadi ini tidak banyak sedimentasi berkembang. Jadi dia residual saja. Jadi ini sebetulnya sedimen milik kerak samudra yang ini ya. Jadi ini sebetulnya sedimen bawaan dari kerak samudra yang lama. Nah, tapi kalau dia komposit ya, dia ada sedimen yang dibawa oleh kerak samudra yang lama, tapi ada juga yang baru ya, seperti punya constructed ini. Nah, jadi dia disebut sebagai komposit ya, gabungan. Nah, kok bisa sedimen sudah ada di atas kerak samudra yang lama? Bisa ya. Jadi kalau kalian lihat ini sebetulnya batas pasif margin ya. Jadi dari kerak benua ke kerak samudra itu dia gradual aja, maka kalian bisa mengharapkan di sini ada banyak endapan-endapan laut dalam, turbidat segala macam ya di sini, sebelum kemudian dia terlibat di dalam prisma akresi yang muncul belakangan ya. Jadi dia disebut sebagai residual. Tapi kalau di atas residual kita punya sedimen yang baru, nah itu namanya komposit. Jadi kalau residual sedimen lama ya, bawaan dari kerak samudra yang lama. Jadi ini adalah passive margin sedimen. Nah, sementara kalau di sini dia sudah masuk active margin sedimen ya di situ. Oke, Raffiasta itu bedanya constructed dan composite ya. Jadi di sini constructed tidak ada kerak samudra, composite ada ya. Tapi dia sama-sama menerima sedimen dari busur gunung api maupun dari prisma akresinya ya. Di sini cuma bedanya kalau komposit di bawahnya sudah ada sedimen, passive margin milik kerak
samudra yang lama. Ya, untuk mawar itu ya kira-kira perbedaannya. Jadi constructed jelas kita tidak punya kerak samudra apapun di bawahnya, sementara kalau komposit kita maupun residual kita udah punya kerak samudra yang lama. Ya, tinggal kita lihat sedimennya. Kalau sedimennya semua pasif margin, nah itu residual. Ya, tapi artinya apa? Pasif margin kan tidak ada gunung api ya, jadi sedimennya ini non vulkanik. Nah, tapi kalau misalkan kita di bawah punya sedimen non vulkanik, di atasnya vulkanik, nah vulkaniknya dari mana? Lah dari busur gunung api dari subduksi ya. Jadi kalau di bawah non vulkanik, di atasnya di bawah non vulkanik, di atasnya vulkanik, maka dia disebut sebagai komposit ya, kira-kira itu. Nah, ini kita lihat subduksi itu bisa menghasilkan prisma kresi yang masih di bawah dan ada yang sudah muncul ke atas ya di sini. Ini jenis prisma konvergensi lempeng di San Andreas ya, di sini silahkan dipelajari. Nah, ini kalau kita lihat di sini ada oseanik yang terjebak ya di sini. Jadi ini jenis komposit ya. Jadi ini masuk milik pasif margin, tapi kemudian di atasnya dia sudah yang vulkanik tuh, kelihatannya vulkaniknya. Nah, kemudian bagian akhir dari convergent plate boundary ini yaitu kita lihat back arc basin ya. Jadi back arc basin itu bisa berkembang. Jadi syaratnya apa? Syaratnya adalah konvergensi lempeng tipe 3. Ingat slide pertama ya di situ. Jadi kita punya subduksi dengan sudut yang besar, maka bagian back arc-nya kita akan punya peregangan, dan kalau itu berlanjut rollback terus, maka magma bisa muncul menjadi back arc basin ya di sini. Nah, sehingga dia masuklah ke stage 2 di sini semakin lebar ya pemekaran di belakang busurnya. Tapi bisa saja kemudian karena vulkaniknya berpindah ya, jadi busur gunung apinya berpindah. Di sini dia berpindah maju ke arah palung ya, gunung apinya di sini pindah ke sini, maka back arc spreadingnya juga berpindah ya. Misalkan ini pindah ke sini, nah maka di tengah-tengah ini seperti ini kita zoom ya. Jadi ini kita zoom, kelihatan di sini. Nah, di tengah-tengah muncul spreading yang baru ya. Jadi itu bagaimana evolusi dari perpindahan busur gunung api dan perpindahan dari back arc spreading ya di situ. Jadi itu menjadi yang lama akan menjadi inaktif. Kenapa? Karena dia sudah spreading yang baru berpindah mengikuti pindahnya busur gunung api. Itu untuk pertanyaannya Anggun dan Febiola ya di situ. Baik, mudah-mudahan cukup jelas untuk topik yang kedua. Kita akan masuk di orogenic wedge atau baji orogenik di topik yang ketiga.